Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Alifa Sasmito dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 6 Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan sel yang terdiri atas satu lapis atau lebih yang menutup permukaan bebas dari tubuh dan beberapa alat tubuh. Selanjutnya ada penyusun sel epitel terdiri dari tiga, yaitu yang pertama membran sel adalah bagian yang mengelilingi sel dan mengontrol zat yang keluar masuk dalam sel. Yang kedua nukleus atau inti sel, yaitu struktur di dalam sel yang mengandung sebagian besar DNA atau materi genetik. Yang terakhir sitoplasma, yaitu cairan di dalam sel yang berisi organel sel yang memiliki fungsi lainnya tertentu. Selanjutnya jenis jaringan epitel. Yang pertama epitel penutup atau pelapis yang bertujuan untuk melapisi rongga organ maupun permukaan tubuh seperti kulit. Yang kedua epitel kelenjar yang berfungsi untuk mensekresi enzim, hormon maupun zat lainnya. Selanjutnya letak jaringan epitel. Jaringan epitel terletak di seluruh permukaan tubuh bagian dalam maupun bagian luar. Berdasarkan lokasinya, jaringan epitel bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan epitel permukaan. Jaringan epitel berlapis tunggal ini sering ditemukan di sepanjang lapisan organ dalam. Jenis epitel ini juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama epitel kubus sederhana. Biasanya ditemukan di lapisan tubulus ginjal dan saluran kelenjar. Selanjutnya epitel berbentuk kolom sederhana, ditemukan di seluruh saluran pencernaan dan bagian dari saluran reproduksi wanita seperti saluran tuba. Yang ketiga epitel berbentuk kolom pseudostrafikasi, yaitu terletak di saluran pernapasan. Dan yang terakhir epitel squamosa. Epitel squamosa berlapis adalah jenis epitel yang paling umum dan terletak di permukaan kulit serta di rongga mulut. Yang kedua jaringan epitel kelenjar berdasarkan lokasinya. Jaringan epitel kelenjar dibagi menjadi kelenjar epitel endokrin serta epitel eksokrin. Kelenjar epitel endokrin terdiri dari sel goblet dan sel epitel sekretori. Sel goblet umumnya ditemukan di sepanjang usus, mukosa hidung, dan saluran pernapasan. Sedangkan sel epitel sekretori sering ditemukan di sepanjang lambung dan leher rahim atau serviks. Sementara itu, kelenjar epitel eksokrin sering ditemukan di pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Selanjutnya ada jenis jaringan epitel berdasarkan bentuk dan lapisannya. Yang pertama jaringan epitel pipih berlapis, pipih selapis atau simple squamous epithelium, yaitu jaringan epitel yang dapat ditemukan di pembuluh darah, kantung udara dan paru-paru, serta organ ginjal. Selanjutnya yang kedua jaringan epitel pipih berlapis atau stratified squamous epithelium. Berbeda dengan jaringan epitel pipih selapis, jaringan epitel pipih berlapis memiliki lebih dari satu lapis sel dan berbentuk pipih. Fungsi jaringan epitel ini adalah yang pertama untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan. Jaringan epitel pipih berlapis yang keras dan kuat mengandung keratin dan dapat ditemukan pada kulit. Sedangkan jaringan epitel pipih berlapis tanpa keratin dapat ditemukan pada dubur, saluran kantung kemih, dan bagian dalam mulut, serta kerongkongan dan vagina. Selanjutnya yang ketiga adalah jaringan epitel silindris selapis atau simple columnar epithelium. Jaringan epitel silindris selapis ini memiliki satu lapis sel yang berbentuk silindris. Fungsi jaringan epitel ini adalah untuk membantu proses penyerapan nutrisi dan produksi senyawa kimia dengan silia dan lendir atau dahak. Jaringan epitel silindris selapis ini dapat ditemukan pada kelenjar tubuh, rahim atau uterus, organ pencernaan, dan pada beberapa daerah di organ paru-paru. Selanjutnya yang keempat yaitu jaringan epitel silindris berlapis atau stratified columnar epithelium. Jaringan epitel silindris berlapis ini terdiri dari lebih dari satu lapis sel yang membentuk seperti silindris. Fungsi jaringan epitel ini adalah untuk membantu melindungi dan memproduksi senyawa kimia. Jaringan epitel silindris berlapis ini jarang ditemukan dalam tubuh dan hanya ada di kelenjar tubuh tertentu dan pada saluran kantung kemih atau uretra pria.
Selanjutnya yang kelima, jaringan epitel silindris pseudostrafikasi. Jaringan epitel silindris pseudostrafikasi ini memiliki satu lapis sel dan memiliki panjang silindris yang berbeda-beda. Fungsi jaringan epitel yang satu ini adalah untuk membantu pergerakan lendir atau dahak dan memproduksi senyawa kimia. Memproduksi senyawa kimia dalam tubuh. Jaringan epitel silindris pseudotrafikasi ini terdapat pada yang pertama saluran sperma, kelenjar tubuh, dan saluran pernafasan bagian atas. Selanjutnya yang keenam yaitu jaringan epitel kubus lapis atau simple cuboidal epithelium. Jaringan epitel kubus lapis ini terdiri dari satu lapis sel yang membentuk seperti kubus. Fungsi jaringan epitel kubus lapis ini adalah untuk penyerapan nutrisi dan untuk memproduksi senyawa kimia dalam tubuh. Jaringan epitel ini dapat ditemukan di berbagai kelenjar dalam tubuh, serta tempat produksi sel telur atau ovarium, dan juga dapat ditemukan pada organ ginjal. Selanjutnya yang ketujuh yaitu jaringan epitel kubus berlapis atau stratified cuboidal epithelium. Jaringan epitel kubus berlapis ini memiliki lebih dari satu sel yang membentuk kubus. Fungsi jaringan ini adalah untuk melindungi kelenjar dalam tubuh. Jaringan epitel kubus berlapis ini terdapat pada kelenjar keringat, kelenjar air liur, dan kelenjar payudara. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu jaringan epitel transisional atau transitional epithelium. Jaringan epitel transisional ini terdiri lebih dari satu lapis sel dan hampir serupa dengan jaringan epitel pipih berlapis dan jaringan epitel kubus berlapis. Jaringan epitel ini dapat merenggang dan berfungsi yang pertama untuk memberikan ruang untuk penyimpanan urin. Sesuai dengan perannya, jaringan epitel transisional dapat ditemukan di sistem saluran kantung kemih, terutama pada bagian kandung kemih. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri jaringan epitel. Ciri-ciri yang pertama yaitu terdiri atas sel-sel yang berisi, bersudut banyak atau poligonal, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Yang kedua, sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Yang ketiga, sel epitel memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak. Selanjutnya yang keempat, beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofil. Yang kelima, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dari cairan jaringan ikat di bawahnya. Selanjutnya, fungsi jaringan epitel. Fungsi yang pertama yaitu untuk melapisi tubuh dan organ. Yang kedua untuk pelindung tubuh. Yang ketiga untuk berperan dalam proses pencernaan makanan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.